Dahulu kala, bumi kita memiliki iklim yang relatif stabil. Namun, seiring dengan perkembangan industri dan aktivitas manusia yang meningkat, emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana mulai mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Adanya penebangan hutan, operasional kendaraan bermotor, dan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil. Akibatnya, konsentrasi gas-gas tersebut di atmosfer meningkat secara signifikan. Pemanasan global pun terjadi, memicu perubahan iklim yang drastis. Kutub es mencair dengan cepat, menyebabkan kenaikan permukaan laut. Pola cuaca menjadi ekstrim dengan cuaca yang lebih panas, badai yang lebih kuat, dan musim yang tidak teratur. Para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim ini dapat berdampak besar pada ekosistem dan kehidupan manusia. Upaya kolektif diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang. Terutama sektor pertanian menjadi pertimbangan sebagai dampak perubahan iklim tersebut. Sektor pertanian memainkan peran penting sebagai salah satu pilar dalam perekonomian nasional. Dampak besar perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sektor pertanian. Ancaman yang mungkin timbul akibat pemanasan global terhadap sektor pertanian mencakup resiko banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini, selain usaha pengurangan emisi gas rumah kaca, adalah melakukan prediksi iklim di masa depan. Hal ini diperlukan untuk menyusun jadwal masa tanam hingga masa panen, serta menentukan jenis tanaman yang memiliki potensi untuk tumbuh atau tidak dapat tumbuh di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi iklim di masa depan dengan menggunakan data harian dari skenario proyeksi iklim representative concentration pathways mulai tahun 2023 hingga 2100, serta data historis dari tahun 1950 hingga 2005 BNU ESM. RCP digunakan sebagai skema dalam pemodelan iklim untuk menggambarkan kondisi iklim di masa depan berdasarkan skenario tingkat konsentrasi gas rumah kaca. Dalam penelitian ini, dua skenario RCP digunakan, yaitu RCP 2,6 atau skenario emisi gas rumah kaca terendah dan RCP 8,5 atau skenario emisi gas rumah kaca tertinggi. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini akan menghasilkan prediksi suhu dan presipitasi harian dari tahun 2023 hingga 2100 yang telah terkoreksi biasnya melalui metode QDM dan SVR yang terbaik. Hasil prediksi ini dapat digunakan untuk melakukan analisis di sektor pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di masa depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode koreksi bias yang paling optimal adalah dengan menggunakan metode QDM. Hasil prediksi menunjukkan bahwa Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah diproyeksikan mengalami perubahan suhu yang sangat signifikan, mencapai 1,7 derajat Celcius untuk skenario RCP 2,6 dan 2,4 derajat Celcius untuk skenario RCP 8,5. Sebaliknya, wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT menunjukkan kecenderungan tidak mengalami perubahan yang signifikan pada suhu di masa depan. Strategi adaptasi yang holistik dan berbasis ilmiah perlu diterapkan guna menjaga ketahanan pangan dan pertanian di wilayah tersebut. Dari segi presipitasi, baik wilayah Papua maupun NTT menunjukkan kecenderungan peningkatan pada skenario RCP 2,6 dan RCP 8,5. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian, diharapkan Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah dapat mengimplementasikan strategi adaptasi terhadap kenaikan suhu.